Bismillahirrahmanirrahim. Sambil makan ya guys. Eh, kok gitu santannya? Makan apa? Makan bubur. Dingin gini dia, dingin ini enak makan bubur ya. Bubur apa? Bubur ketan hitam. Apa nak? Molly? No. Go 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 go. Go 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 go. Bantu tap-tap layar guys. Belum ada yang komen ya. Udah ada. Mau bubur? Molly mau bubur? Mau bubur? Nah, mau pak? Mau? Kau basah-basah.
Joko Tingkir ngombe dawet. Kalau mikir jangan yang ruwet. Mbak Ruwet Tiati ada nggak di sini? Mbak Ruwet Tiati. Aku kayak bangun tidur ya, padahal abis mandi loh. Ini rambutnya, ikan-ikannya lagi menampakkan diri. Jadi kayak bergelombang itu, kita namakan rambut ala-ala rambut ini. Riak gelombang Selat Malaka. Alhamdulillah habis juga ya. Ini apa? Tapi dia nggak sponsorin sih. Kalau teman-teman mau tahu belinya di mana, itu bubur Bang Jo 2 tuh. Deket PMC. Pekanbaru Medical Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita ya guys ya. Aku tahu kalian sangat merindukan diri ini. Kepedean hostnya. Tapi nggak apa-apa, kan kalian butuh ini ya, kalian butuh bahan-bahan bulian nih buat para hackers ya. Cuman buat para hackers ya, aku pengen ngingetin lagi, kita tuh beda alam. Jadi kalian itu sebaiknya kembalilah ke alam kalian, karena antara dunia hacker sama dunianya manusia tuh berbeda. Ya kalau manusia tuh udah punya rasa, punya pikiran, kemudian bebas dari kebencian, itulah manusia. Tapi kalau para hackers nih, dunianya adalah dunia yang penuh dengan kebencian. Lihat orang dapat mobil Pajero, benci. Nengok orang bisnisnya sukses, benci. Nengok orang mulai live hari ini, benci dianya gitu loh. Terus kemudian suka hehehehe, Molly, no, kau, aku lempar kau nanti. Astagfirullahaladzim, masuk dia ke kamar. Bentar ya guys ya. Hey, Molly. Jadi buat para hackers ya, kembalilah ke alamnya. Alamnya alam apa? Alam hackers, alam stapler. Dimana kalian ditekan-tekan seperti stapler atau hackers. Apa nih? Cara gabung gimana? Oh, Alifati. Cara gabungnya gampang ya. Transfer ke rekening saya 2.850.000. Kemudian isi formulirnya. Nanti jadi di bio itu ada nomor WA saya, atau di DM boleh juga. Nanti kita intens berhubungan via WhatsApp begitu. So, para hackers kembalilah ke alamnya ya. Dapat apa tuh? Oh, dapat apa aja? Oke, 2.850.000 itu dapat barang 16 produk. Produknya terserah pilihan ini Alifati. Terserah pilihannya Anda ya, apa maunya.
Mas, kalau produk Eco Racing buat solar aman nggak? Buat solar ada kan yang ini yang di sel. Ya, yang diesel, yang hitam kan ada tuh. Kan ada 3 jenis Eco Racing. Yang satu warna hitam tuh buat diesel atau solar ya. Terus yang merah, merah saset ya, itu untuk mobil yang pakai Pertamax dan Pertalite. Terus ada lagi untuk motor itu satu papan. Satu papan tuh kayak kayak apa namanya, obat yang kita beli di apotik, yaitu 50 pil isinya. Nah, itu untuk motor. Nanti cara pakainya baca aja di ketentuannya gitu loh. Kalau mau nanya ke sini boleh juga, ya kan? Yang pengen punya kulit cantik ya, tanpa memakai kosmetik, hanya skincare saja. Jadi kalau kemana-mana itu selalu wajah alami yang tampil ya, gak pakai kosmetik. Kadang-kadang perempuan tuh apa namanya ya, mereka mereka merasa jijik dengan wanita yang suka dandan menor. Nah, mereka lebih kagum ya, mereka lebih memuji orang yang punya kulit kecantikan alami gitu loh. Jadi kulitnya tuh udah usia 103 tahun tapi kulitnya seperti bayi gitu kan. Nah, emang ada aja asal mau merawatnya. Aku pernah ketemu dengan wanita usia 91 tahun dan masih berprofesi sebagai seorang model. Nah gitu loh, kok bisa? Jadi salut banget ya lihat dia bisa mempertahankan bentuk tubuhnya di usia 91 tahun. Nah, kalau nyokapku usia 82 tahun, berarti selisihnya sekitar 9 tahun. Gitu. Jadi yang usia 91 tahun ini masih bisa jalan catwalk. Nah, kok bisa usia 91 tahun kok masih bertahan tetap muda gitu kan? Nah, itu kok bisa? Ya, ini model rambut seperti akan menjadi tren dunia ya. Yang susah itu adalah ini membentuk apa namanya nih? Nah, gelombangnya ini loh. Nah, ya. Ini butuh 1 malam ini untuk membentuk gelombang ini, guys. Iya, supaya kita nggak rutin perawatannya. Yang rutin perawatannya itu juga belum tentu ya. Yang paling penting ya, yang paling penting pertama sekali ya, yang mesti dijaga itu adalah mindset. Nanti dari mindset itu akan kepada perawatan, akan pada gaya hidup ya, nanti akan pada jenis makanan yang dikonsumsi, akan pada ada uang semua bisa dilakukan. Enggak juga ya. Ingat ya, uang itu hanya mensupport kehidupan. Jadi seberapa besar kebutuhan kita pada uang itu bukanlah segalanya. Nah, kenapa begitu? Kan banyak orang yang berhasil ya sampai jadi profesor itu karena beasiswa ya kan. Berarti bukan karena uangnya ya jadi profesor, tapi karena prestasi dia gitu loh. Nah, kenapa dia mesti disupport sampai ke profesor? Ya mungkin karena jurusan disiplin ilmu yang dia tuntut itu mungkin masih langka ya, sementara dia sangat diharapkan ya gitu, seperti itu. Ada uang bukan segala, tapi segalanya lebih mudah dengan uang. Kadang-kadang iya.
manusia bisa dibeli dengan uang. Dan itu banyak banget yang seperti itu kan. Itu tergantung prinsip yang dianut ya. Tapi kalau untuk awet muda ya, akan yang mencintai live-nya aku, yang mencintai Viti aku tuh pasti tahu ya, aku pernah ngomong begini. Aku gini pembicaraannya. Aku ngomong dengan seseorang usia 83 tahun ya, baru-baru ini. Jadi kan ini gaya berbicara tuh kayak gaya orang-orang tua lah. Orang tua kan pakai bahasa daerah, dialek daerah itu. Nah, ibu sudah nggak bisa lagi makan santan, nggak bisa lagi makan jeroan, pokok gorengan. Pokoknya ibu sekarang nih bener-bener penuh dengan penyakit. Nah, itu ceritanya nih. Ini calon mitra. Kita dengerin. Diabetes juga, asam urat, terus darah tinggi, pokoknya kolesterol, semua deh, semua. Asam lambung, semua gitu loh. Semua diborong penyakitnya kan. Jadi apa komentar saya kan, ibu jangan seperti orang kaya bu, itu loh. Orang kaya itu uangnya banyak, tapi mereka makannya dilarang-larang, makannya banyak yang pantang gitu loh. Karena kebanyakan ke dokter. Coba kalau nggak pernah ke dokter, pasti nggak ada dilarang-larang tuh. Terus kayak mana lagi? Nah kan beliau kemarin ya, waktu minggu pertama kita mengunjungi beliau, itu aku kasih sebotol Body Moon yang sudah tinggal setengah ya. Nah, karena waktu itu beliau sakit batuk yang nggak sembuh gitu loh. Nah, setelah kita pulang, ibu tuh nelpon, alhamdulillah Riko, batuk ibu sembuh. Besok pagi nelpon lagi, alhamdulillah batuk ibu sembuh. Kemudian tadi malam juga cuma 2 kali bangun. Oh, berarti diabetes ibu juga bisa diatasi pakai Body Moon itu ya, gitu. Alhamdulillah. Wah, ternyata kaget dong. Kaget ya. Loh, ternyata Body Moon bisa untuk batuk juga, untuk ganti kemoterapi cancer, kemudian bisa untuk obat luka, obat gatal-gatal, apalagi ya. Banyak ya, sampai sekarang juga bisa jadi obatnya diabetes ternyata gitu loh. Seperti itu. Nah, terus minggu depannya kita ketemu lagi. Nah itu kita bawain karena kita nggak punya produk yang baru ya. Karena berapa ada produk di rumah semuanya habis terjual. Berapa ada lagi datang habis terjual gitu loh. Nah kemudian apa lagi? Yang ada cuman Izumi Alkabes yang ada gitu loh. Jadi itu kita belum pernah pakai. Tapi santer banget itu produk, berapa ada habis ya. Jadi sangat-sangat ajaib lah ini produk gitu. Jadi dicobain, kan ada videonya, video yang terakhir ya. Nah, oke. Jadi hari pertama ya, ibu tuh bilang, badan ibu lemes, kenapa ini? Sambil dengar seperti itu, spill produk sama harga. Oh, produknya udah nggak ada lagi di sini ya, udah sama calon mitra. Harganya 250.000. Oke, nah dengerin dulu ya ceritanya ya, jangan dipotong-potong ya, nanti saya lupa. Nah, badannya lemes gitu loh, tapi beliau akhirnya tidak menyimpulkan sebab minum Alkabes ini. Nah gitu loh. Oh iya, pada saat beliau pertama kali minum Alkabes itu, yang ada tuh rasa airnya itu manis. Jadi
beda penyakitnya itu beda rasanya. Ada yang rasanya amis atau anyir ya, ada yang rasanya asin, ada yang kalau ibu ini manis gitu loh. Alhamdulillah rasanya manis gitu kan. Nah, semenjak itu ya, ibu itu tidak lagi berpantang-pantang makan. Tak lagi berpantang-pantang makan. Jadi siapa bilang ya, punya uang banyak itu uang adalah segalanya? Enggak. Ya, ini buktinya ya, uang bukan segalanya. Banyak banget ya konglomerat, triliuner, miliarder, mereka tidak bisa menikmati hidup. Apa? Hidup di atas kursi roda. Di atas kursi roda, bukan hidup bagaikan roda. Hidupnya di atas kursi roda. Nah, makanya dari sekarang ini yang masih muda, pilihan hidupnya nanti kalau sudah tua, usia 70 tahun lebih lah ya, itu mau di atas kursi roda atau mau di atas sepeda, sama-sama ada roda. Nah gitu. Mama sekarang 82 tahun, Mama pengen di atas kursi roda atau di atas sepeda? Sepeda. Sepeda. Oke, suara lebih kencang. Kita mesti menjalankan bisnis ini dengan cuek ya. Jangan terlalu peduli pada kata orang. Ya gitu. Sama juga kita hidup di dunia ini juga ya, menjalankan bisnis ini dengan cuek. Nah, kenapa begitu? Kalau kita cuek, ya kita tuh nggak ngejar-ngejar duit, ya kan? Nah, jadi kita tuh akan lebih pada outputnya tuh adalah mempesona atau stunning gitu loh. Nah, paham nggak kata stunning? Atau pernah nggak dengar Titi DJ ngomong di Idol itu outstanding gitu loh, seperti itu. Belum pernah kan? Nah, jadi ya maaf ya, wawasan kita harus luas. Jadilah pebisnis yang punya wawasan yang luas. Kita bergaul dengan siapapun, kita tidak menilai seseorang itu dari kemelekatannya. Meskipun ya kita lagi berbicara dengan seorang yang menurut warga dunia ini adalah seorang yang rendah, misalnya seorang WTS ya. Nah, kalau aku sendiri sih jumpa dengan WTS tuh biasa-biasa aja ya. Aku nggak akan bersikap penuh kejijikan itu loh. Ah gitu, biasa aja. Kalau memang lagi ada perlu ngobrol sama beliau atau apa gitu kan, hai mbak gitu kan, nah gitu kan. Biasanya suka nggak sengaja ketemu entah di mana. Contoh misalnya kayak ini pengalaman waktu di Bali lah ya, tahun 97. Beberapa hari sebelum 17 Agustus ya, tentu tahun 97 pula ya. Waktu itu dolar kita masih itulah kayaknya mau jatuh ke 10.000 ke atas ya. Cuman waktu itu masih 2.500 dolar ya. Dolar terhadap rupiah masih sekitar 2.500. Saya orang bank, jadi saya tahu ya kan. Saya masuk kantor di bank itu tahun 94. Jadi tahun 97 ya, itu masih keren lah ya angka rupiah ini. Nah, ke Bali, nyampe pesawatnya waktu itu naik Sempati Air ya. Siapa yang hidupnya agak lama sedikit tahulah Sempati Air. Sekarang udah nggak ada, udah nggak ada sekarang. Ya waktu itu saya sendirian. Dari dulu saya udah biasa sendirian ya. Traveling sendirian tuh biasa ya, nggak takut kita. Ya, jangan sampai ini kesannya menyombongkan diri ya. Wajar saya pergi sendirian. Kenapa? Karena saya sebagai seorang profesional kerja di kantor waktu itu, bagaimana saya bisa ngajak teman-teman ya, sementara saya tuh ambil cutinya itu
Ini cerita dulu ya sedikit ya kan. Namanya kita bisnis kan cuek, ya kan. Ah, jadi apa namanya? Nanti ada di YouTube nih ya, nama channelnya Tengku Riko. Kalian harus tidak sabar menunggu. Jadi waktu itu saya ngambil cutinya itu mendadak, ya mendadak karena hubungan antara diri pribadi sebenarnya antara company to company gitu loh. Jadi hubungan antara bank tempat saya bekerja, BUMN dengan Sempati ya, ada MOU lah gitu kan. Jadi saya sebagai pelaksana ya yang ngambil setoran mereka setiap harinya. Jadi habis zuhur saya panggil polisi atau satpam, kemudian panggil sopir, terus bawa tas. Kan dulu pakai tas gitu ya, tas apa presiden apa sih gitu. Lo tahu orangnya cuek, gue orangnya cuek. Jadi komen-komen yang ya dicuekin aja ya, minta maaf. Jadi pergi ke sana ya, pergi ke berbagai maskapai penerbangan. Merpati sekarang udah nggak ada, Sempati apalagi ya, ambil setoran mereka itu kan. Karena kan saya tamat SMA cuman masuk bank itu ya kan. Jadi nggak kayak eksekutif muda itu. Jadi kita pelaksana itu ya, kalau kata bos, Riko kamu pergi ke Bank Indonesia tarik uang 5 miliar, 5 miliar, pergi ke sana. Tapi kita melenggang-lenggang gitu kan, penuh pesona bawa cek harga 5 miliar gitu kan. Nah, ya kantongkan di saku gitu loh. Kayak gitu. Riko kamu pergi ke Trakindo, di sana lagi ada setoran non tunai itu berapa? 37 miliar. Ya ambil ke sana, ambil ceknya. Gitu. Orang kita pelaksana, tamat SMA. Tapi mudah kerjaannya. Nggak pakai otak pikirannya. Nggak pakai otak pikir. Nggak pakai mikir. Disuruh ke Trakindo. Oke. Nah, oke, ini cerita tentang yang tadi ya, jalan-jalan. Tadi cerita apa sih kita? Aku lupa. Oh, tentang duit. Tentang duit. Tahun 97, nah ini tentang duit ya. Rupiah terhadap dolar itu masih 2.500. Kemudian ada sesuatu terjadi. Itu krisis moneter. Udah hijrah abang, alhamdulillah ya. Aku sudah hijrah, sudah berhijab sekarang. Apanya berhijab? Nah, kalau kau dulu pernah kita satu gym, satu fitness ya. Nah, siapa yang dulu kalau pas lagi aerobik itu ya, yang celana pendeknya itu di atas lutut, tinggi di atas lutut. Itu sebenarnya sama sekali nggak ada niat untuk bergenit-genit sama sekali. Tapi karena kan pengen gerakannya leluasa ya kan, jadi makanya harus pakai supaya maksimal gerakannya. Jadi ya belilah celana pendek yang proper gitu kan, nah gitu. Aduh. Cerita tentang ke Bali itu karena aku suka melakukan hal yang sendiri-sendiri ya. Jadi kalau cuti itu suka mendadak ya kan. Nah, jadi dapat privilege ya dari kepala cabang Sempati waktu itu, namanya Pak Rudi. Jadi ini lagi ngobrol-ngobrol nih. Kan di sana kan nggak kerja kali kita di sana kan. Jadi tang sana, Kak, mana setorannya? Yang case-nya ini. Udah saya hitung lagi Kak ya kan gitu, enak kita kerjanya ya. Habis tuh ini apanya? Ini cek-ceknya Riko, ini blade giro segala macam. Oke. Ya, yang dipakai di sana tuh tanda tanganku sama cap kantor itu kan. Dah, habis itu duduk lah sana kan, orang tuh nanya-nanya macam-macam gitu kan. Dulu kan orang ramah-ramah, nggak kayak sekarang ya.
Nggak kayak sekarang ini lingkungannya yang apa ya, orang semua pengen kita bunuh. Karena kelakuan orang sekarang nih luar biasa menggelikan dan apa ya, menimbulkan kebencian kadang-kadang ya. Jadi mereka tuh kalau sekarang ini kan apa ya, saya lihat tuh ya, banyak munafik ya, banyak munafik. Pada sebenarnya dia itu penuh perhatian sama kita, tapi seolah-olah enggak. Kalau orang dulu enggak, orang dulu kalau care ya care gitu loh. Ya misalnya begitu aku datang masuk ke kantor simpati itu, aku yang disalamin duluan sama mereka gitu kan. Selamat siang kan, mereka memperlakukan yang front office memperlakukan semua itu kan seolah-olah kayak customer, kayak orang mau beli tiket pesawat itu kan. Ya jadi selamat siang. Mereka udah tahu aja. Oh langsung di atas ya, Kak Yeni di atas gitu, atau Kak Podang di atas gitu katanya. Oke langsung ke atas gitu loh. Terus ya udah, keluarkanlah semua properti buat kerjaan di sana. Nah kemudian mereka bagian akuntingnya akan menyerahkan apa yang perlu diserahkan ke aku. Ya udah di situ lewatlah kepala cabangnya Pak Rudi kan. Jadi tahap yang terjadi di dalam sana, tahu-tahu dia teriakin gitu kan, Riko punya paspor nggak katanya. Wah kenapa Kak, ada apa? Dalam hati ada apa ini, Riko mau nggak ini tiket ke Perth katanya. Perth itu kan di Australia gitu kan. Aku nggak punya paspor. Udah maunya kemana? Kaget dong ya kan, maunya kemana? Nah disitulah mendadak semuanya ya. Jadi Kak langsunglah ke Bali aja lah Kak. Nah waktu itu kan kita sebagai orang bank kan, apalagi yang masih muda-muda gini kan, banyak pengaruh-pengaruh hedon gitu kan. Jadi kebetulan waktu itu kartu kredit aku baru menyala gitu kan. Udahlah, kan dapat diskon lah 50% bolak-balik ya, Pekanbaru, Bali berapa gitu kan. Ya udah. Yang jelas waktu itu bisa kebayar tanpa bunga lah ya di kartu kreditnya gitu. Singkat cerita, sampai di kantor menyerahkan semua yang diserahkan oleh sempat ini, aku bilang sama bosku kan gitu loh, Pak, saya tentulah kita sebagai anak buah harus tahu diri lah, ngomongnya harus yang apa ya, harus yang biasanya seperti apa kita sebagai anak buah. Pak boleh nggak saya cuti ya, kapan, tanggal sekian. Oh nggak bisa, ini ada yang mau ambil cuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa ya? Zakir. Halo Pak Zakir. Mohon izin nyimak. Oh ini cerita biasa-biasa Pak, bukan cerita tentang PT BES. Tapi ini hubungan sama bisnis. Jadi topiknya bisnis harus cuek gitu loh. Dan kita mesti berani sendirian. Gitu loh. Kalau bagi Pak Zakir ini ceritanya worth it, monggo ya, stay. Tapi kalau Pak Zakir mau naik ke atas, mau turun, monggo silakan Pak. Oke. Nah, jadi wah kamu nggak bisa, ini kan ada temanmu mau melahirkan, ada ini. Jadi waktu itu kan aku yang paling kecil di sana, usianya yang paling anak bungsu, anak bontot, yang paling muda lah di kantor ya, tamat SMA terimanya kan. Nah, ya udah, ikutlah apa kata beliau. Kalau mau cuti besok katanya. Besok. Gue suka gitu ya udahlah ya, orang namanya kita cuek, nggak pernah mikir kan, makanya nggak bisa ngajak teman pergi ya, jadi besok lah katanya, besok ya. Langsung telepon ke kantor sempatnya, Kak bisa diisut tiketnya Kak, ngapa untuk besok? Oh boleh. Terus nanti datang sini ya, bawa sisinya ya, kartu kreditnya. Oke, dah. Nah beres itu kan, langsung lah waktu itu diurus ke personalia, ngurus
cuti gitu kan, kemudian uang cutinya keluar saat itu juga, wah luar biasa lah. Pokoknya benar-benar langkah kanan, lancar jaya semuanya. Jam itu juga. Nah, disitulah kerja menyelesaikan ya. Yang namanya kita sebagai teller khusus itu kan harus tapi kalau ini kan setoran, nggak ada penarikan. Ada nggak penarikan ya? Oh, kadang-kadang mereka suka, tapi kalau mereka ambil uang banyak langsung ke kantor tuh, Sempati atau Merpati. Biasa mereka setor-setor aja. Oke, biasa. Jadi harus apa nih? Your life contains themes that some may find kirim masukan maksudnya opo? Nggak ngerti gue. Halo? Masih menyala ya? Alhamdulillah. Oke. Ini kita cita-cita biasa aja ya, tidak ada yang tajam-tajam ya, nggak ada yang nyinggung sana nyinggung sini, nggak ada. Apa kita mesti lanjutkan ya peperangan dengan para haters ya, kalau itu memang ini maksudnya cerita bagaimana kita dalam hidup ini ya. Jangan pernah tergantung pada siapapun juga. Kalau kita mau pergi, kayak aku waktu itu kan baru sekali itu pergi ke Bali ya, dan itu memutuskan pada saat itu juga. Saat itu juga, bukan last minute, tapi saat itu juga. Beda sama last minute. Saat itu juga aku mesti bikin keputusan. Ya belum lagi minta izin sama orang tua. Kan waktu itu papa masih hidup ya. Papa masih hidup. Ya udah, jadi ya pergi gitu loh. Pergilah selama 1 minggu, alhamdulillah. Jadi ya, dan di sana itu tadi, oh ya, cerita bagaimana kita memperlakukan orang, ya kan? Nah, pesawatnya landing di di Soekarno-Hatta, nunggu dulu yang dari London. Nah gitu. Waktu itu keren banget lah pesawatnya ya. Nah terus baru sampai ke Denpasar pukul 11 malam sampai di Denpasar. Kan beda waktu ya, 1 jam lebih cepat mereka. 11 malam nyampe. Terus karena kita masih muda, tahun 97 ya, kita naik ojek aja. Ya udah, diantarkanlah ke Gang Popis 2. Dapat hotel atau penginapan atau wisma atau apalah waktu itu. Yang penting bisa tidur dan aman. Pakai intuisi aja lah ya. Tanya sama tukang ojeknya, Pak, sini aman gak? Ini aman katanya. Bali itu aman semuanya Pak. Katanya, oh oke, makasih Pak. Oh udah keluar, jalan-jalan itu kan. Nggak sabar nih mau ke Kute gitu kan. Wah disitulah ya kelihatan itu yang namanya WTS itu kan sana. Jadi aku sendirian nih, yang ada cuman Mbak itu sana. Aku bertanya lah, Mbak, sana ada apa gitu loh. Jadi aku nggak antipati, tidak nggak jijik melihat mereka gitu loh. Kan itu kerjaan dianya nggak manusia gitu loh. Nah gitu. Jadi kenapa nih para haters ini melihat kita ya, mereka memperlakukan karena beda prinsip ya. Para haters nih hidupnya di dunia haters ya, dalam kebencian mereka. Nggak apa-apa, kalian kalau punya usaha atau bisnis monggo silahkan. Kita pun nggak tahu usaha kalian apa. Kita nggak pernah menghalang-halangi usaha kalian apa gitu loh. Tapi kan di sini kalau ada orang bertanya, kayak bilang jangan percaya, dia ngibul tuh, dia nipu tuh. Aduh. Kita lahirnya suci tanpa ada kebencian, dan kita nggak pernah diajarin kebencian oleh orang tua kita,
oleh nenek kakek kita. Kalau kita belajar kebencian mungkin dari pergaulan kali ya. Iya. Dan itu kebencian itu adanya di pikiran kita. Makanya saya kalau dalam hidup itu kalau ada mulai membenci seseorang itu aku nggak perlu banyak-banyak pikir ya, cukup sebelum tidur maafkan. Nah, jadi kita menjadi ahli surga jadinya, ya kan begitu, ya kan? Jadi para hackers di sini aku happy aja ya menghadapi kalian ya. Cuman kalau kalian masih juga ya menghalang-halangi, kalian berusaha menjatuh-jatuhkan, ya kan? Nah, itu tentu aku suruh kalian kembali ke alamnya. Kan kita beda alam, ya kan? Kami manusia normal, kan? Kami tuh nggak pernah bertindak sebagai haters ya di tempat lain. Nggak pernah. Nah, kembalilah ke alam kalian, sesama hackers, nah, gitu. Jadi kita perlakukan semua orang itu sama aja ya, mau dia banyak uang, mau dia nggak ada uang, mau kakek-kakek, tua renta, nenek-nenek sama anak kecil sekalian ya. Di Bali juga aku pernah kok nanya sama anak-anak ya yang lagi main waktu mau kemana tuh ya, ke Taman Strawberry di mana tuh, deket Villa bukan Ulundanu tuh namanya Pura, dekat Pura Ulundanu situ. Tapi orang sana tuh kalau nunjukin arah tuh ke selatan, ke utara, barat, timur, beda sama orang Sumatera ya. Pokoknya ke selatan aja pasti ketemu gitu kan. Kalau di Jawa ke arah kidul, nah gitu, ke arah kidul mas gitu kan, wetan. Ya kita mesti menyesuaikan ya. Yang paling ramah tuh nunjukin jalannya itu waktu di Lombok, dengan penuh antusiasnya. Wah, kan sekeluarga keluar gitu loh. Wah, itu di atas ketulusan lah. Itu tulus dan sangat luar biasa. Wah, itu sangat mengesankan ya. Maka diingat sampai sekarang. Kau bertanya alamat. Dan yang paling kejam itu, maaf ya, warga dunia, kalau bertanya alamat. Kalau di Cina nanya alamat, satpamnya lari. Kenapa dia nggak bisa bahasa Inggris? Dia mungkin minder kali ya. Malah lari tuh orang tanya alamat. Kita liatin kertas apa gitu kan, lari. Gitu loh, minder kali nggak bisa bahasa Inggris. Tapi yang paling kejam itu yang paham adalah di KL ya. Bang, mana jalan apa tuh? Lock U misalnya kan. Tak tahu. Semua bilang tak tahu. Semua bilang nggak tahu. Jadi orang sana bilang, you kalau nak tanya apa-apa pergilah ke balai polis atau ada polis tepi jalan, tanyalah kat dia. Seperti itu ternyata, ya. Jadi kalau ada kan banyak polis di tepi jalan ya, ada PDRM. Kalau PDRM tuh kayak itu polisi diraja Malaysia tuh kayaknya tuh kayak polisi Pamong Prajanya kita yang PDRM. Tapi kalau polis itu kan beda, yang polisnya yang kantornya di Bukit Aman itu kan beda. Iya. Polisi kerajaan sama polisi yang polisi yang kayak ngatur jalan lalu tes tuh beda. Itu tulisannya POLI polis ya, bukan polisi, polis. Kalau kita sini polisi, sama mereka kita bertanya. Seperti itu ternyata ya kan guys. Nah, sekarang ya di dunia bisnis ya kita harus sikap cuek aja ya. Jangan kita dengerin apa kata hackers, jangan kita dengerin suara-suara pikiran kita yang yang jelek-jelek ya. Misalnya
ini mau menghubungi seseorang, ya misalnya pengen follow up gitu kan, hubungi atau enggak ya, langsung aja, just do it ya, langsung aja. Kalau kata orang Malaysia, terus aja buat macam tuh. Kerjakan aja, hubungi langsung, gak usah pikir-pikir. Yang dipikirkan adalah mungkin bagaimana nyapanya, ya gitu aja, gitu loh. Mulai dihilangkan gitu loh. Untuk apa? Segala urusan dunia itu kan akan ditinggalkan pada saat kita meninggoy, ya kan? Nah, jadi itu natural. Semua pasti akan mengalami itu. Itu nggak bisa dilawan. Kalau pengen lawan juga pakai apa, host? Bisa. Pakai apa caranya? Pakai apa, mah? Bukan melawan sih, memperlambat penuaan. Yang kemarin yang asam-asam mama minum tuh masih ingat? Yang rasanya asam. Apa yang asam? Lupa. Apa yang asam? Kolagen yang mama minum. Kolagen. Asam kan? Tapi mama habiskan. Kalau yang lainnya asam dibuang. Yang nggak enak dibuang kan? Biasanya nggak enak langsung dibuang. Tapi kalau kolagen asam, dibilang, ma, ini bukan sesuatu yang mahal luar biasa. Cuman kalau mama minum ini bisa bikin kulit mama kencang. Wah, langsung semangat. Habiskan ya, pelan-pelan minumnya, habiskan. Habis. Nah, masa iya? Masa iya ada kencang ya? Emang udah mandi? Udah mandi? Tapi kita mau pergi. Mau beli bubur. Belum ya, oke. Jadi semakin tua usia kita, semakin banyak nikmat hidup yang Allah cabut. Ya kan? Semakin siap kita menuju ke lubang kubur sebenarnya kan. Segala urusan ditinggalkan. Dulu mama ini semua urusan rumah beliau yang menghandle ya, sampai sebelum tidur tuh nanya pintu pagar udah dikunci, sampai sebegitunya. Ya, kalau bilangnya belum langsung disuruh. Oh iya. Rupanya stay Pak ya. Oke, makasih Pak. Kita kasih tepuk. Urusan pintu pagar pun udah tutup atau belum. Kok sekarang nggak ingat? Ya nggak ingat. Paling-paling rutinitas tuh nyuruh kita makan ya. Kok sekarang ini karena itu rutinitas, jadi udah ada di mindset beliau. Kok udah makan? Nah, nggak usah jawabnya tuh. Jangan urusin makan gue, bukan ya. Jawab iyalah, udah, gitu. Udah mah, apa susahnya kan? Gak usah pakai emosi ya kan. Orang makannya mama sekarang kita yang ngurusin, masa kita makan perlu ditanyain pula. Tapi kalau ditanya begitu, kita jawab aja, natural kan, sudah. Nah kan lebih wise, lebih nice gitu kan. Ya enggak mah? Lebih tenang gitu loh. Yang kadang-kadang ya ba'da maghrib tuh beliau suka ngedor-gedor pintu kamar cucunya ya, sekedar ngingatin, Fatimah udah makan belum? Nah gitu. Setiap hari. Nah kita udah tahu kan, paling-paling dijawab dari dalam, udah nek. Nah gitu. Jadi cuek itu perlu ya. Terhadap duit juga nggak usah kita kejar-kejar ya. Ngapa? Duitnya nggak suka dikejar-kejar. Sifat uanglah mengejar kepada tuannya. Artinya rezeki akan mendatangi kepada tuannya, ya kan? Tapi kalau uang itu tahu kita ngejar-ngejar, kita akan dipermainkan, akan sakit hati. Bener nggak? Jadi santai aja ya, santai aja gitu loh. Acuh-acuh butuh ya, bukan pura-pura sih. Apa namanya? Itu sikap gitu loh. Itu sikap.
Dan dalam berbisnis itu, saya bukan ahli bisnis ya, cuman saya sudah 24 tahun menjalankan banyak bisnis ya, mulai dari bisnis impor, buka booth ya di banyak mall seluruh Indonesia. Ya, ya kalau di sini belum punya pengalaman seperti itu ya wajar saya boleh ngomong ya gitu loh. Berarti saya punya kelebihan daripada Anda ya. Jadi jangan langsung begini. Siapa nih hostnya ini ya? Kok mampu dia bicara seperti itu? Memang mampu. Alhamdulillah, pengalaman ya, pengalaman. Dan itu terjadi tanpa mentor. Tanpa mentor. Itu hanya berdasarkan suka ngobrol sana sini, tapi bukan, maaf. Saya kalau ngomong soal bisnis itu tidak ke komunitas di mana saya berasal atau di mana saya berada. Nggak akan nyambung. Jadi kalau kita punya rencana atau kita punya kalau kita punya rencana, jangan bicarakan dengan komunitas kita, jangan bicarakan di rumah, jangan bicarakan sama siapapun juga, lakukan saja gitu loh. Minta izin tuh pasti ya kan, kayak tadi pergi ke Bali mendadak gitu kan, 1 jam kelar urusan semua deh ya, dengan tiket-tiketnya sekalian. Di rumah, anak mama mau pergi ke Bali ya, kapan? Besok. Kaget, besok? Iya. Hah? Udah gitu aja, tolong doakan ya. Nah gitu aja kan. Begitu doa. easy going gitu loh. Jadi seorang pebisnis itu kalau dari awal dia itu punya sifat easy going, itu dipastikan pasti dia sukses. Easy going ya, easy going. Ditambah lagi dengan Easy going itu apa? Nanya apa tuh kok easy going tuh apa artinya? Easy going tuh gini mas, sama kayak mama, ayo kita pergi beli martabak, ayo, itu easy going mah. Spontan atau Mudah diajak. oh mudah. Gitu loh. Bukan easy come easy go ya, itu jelek, itu negatif ya. Easy come easy go. Mudah datang mudah pergi. Saya tidak punya prinsip hidup seperti itu ya. Dulu pernah saya cerita, saya langganan di sebuah restoran Cina sampai lebih 30 tahun. Dan yang dimakan menunya itu aja. Nah gitu loh. Ya dimanapun saya makan, di restoran apa, rumah makan mana, dan selalu mesen makanan yang itu aja. Contoh kayak di rumah makan sederhana Loket ya. Di sana ya pasti mesennya nasi goreng, karena kan dia pakai potongan daging yang potong dadu-dadu gitu kan, itu aja. Ini belum makan ya. Udah nih makan bubur. Mama mau bubur. Tadi kita mau beli bubur tapi hujan nggak jadi. Hari program Rabu Maju Syahdu kita nggak jadi hari ini, hujan. Hujan tadi kok ketiduran, terus lontongnya datang, ya kan? Tiba-tiba mama udah makan lontong aja. Nah, kalau kita merasa sendirian, kadang-kadang kita traveling sendirian, ya kan? Kayak aku ke mana tuh yang paling rasa lonely itu waktu ke Manado ya. Manado tahun berapa sih? Tahun 2010 ya, kalau nggak salah. Ke Manado itu terasa banget lonely ya. Jadi ada banyak kesialan lah kalau kita ngerasa lonely ya, merasa sendirian, sepi, terus banyak gabut gitu kan. Kemudian di rantau orang gitu kan, datang ke sana ngapain, urusannya kerjaan ya,
urusan kerjaan marketing my product ya. Jadi aku punya brand sendiri ya yang terdaftar atas namaku sendiri ya. Aku tidak bekerja sama orang karena aku sendiri ownernya waktu itu ya. Nah ternyata di Manado itu nggak cocok karena di sana itu setelah aku pelajari selama 3 hari ya kan, di sana Manado orangnya sangat-sangat apa ya, kekeluargaan. Tapi bukan kekeluargaan itu yang kan apa namanya? Apa slogannya orang Manado tuh ya? Kita semua basudara, ya kan gitu kan? Nah, ada tuh tertulis tuh di pengkolan jalan ada tuh. Kita semua basudara. Jadi kalau di sana itu kalau kita punya SPG nggak masuk ya, Pak aku nggak masuk Pak, tidak sebentar nggak masuk gitu kan. Jadi disiplinnya itu kurang. Itu dulu ya. Itu dekade 2000 sampai 2010. Nah kayak gitu tuh. Jadi mereka sangat santai gitu kan. Jadi orang sana waktu itu jarang pakai helm karena semua dianggap bersaudara. Jadi sangat out of the rule gitu ya. Jadi breaking the rule itu seneng banget sih mereka. Kan semuanya saudara ya. Alah saudara aja, ngapain ini pakai aturan-aturan kan gitu kan. Jadi terus aku discuss ya sama beberapa orang sana yang random ketemu gitu kan. Wah di sini nggak bisa Pak, produk Bapak ini terlalu mahal, ini produk luar negeri. Orang di sini, orang-orang kaya sini banyak tapi mereka beli produk ini langsung ke luar negeri Pak. Jadi kalau produk itu dijual di sini mereka nggak percaya itu asli. Oh begitu ternyata. Jadi setelah itu apa namanya ilmu apa antropologi ya. Jadi kalau aku senang tuh ngomong soal bagaimana kemasyarakatan suatu tempat itu kan, bagaimana sifat manusianya gitu loh. Nah, itu senang banget kalau survei marketing ya. Kalau kayak Surabaya, oh di sana apa namanya keras banget ya bisnisnya di sana gitu loh. Medan juga persaingan ya, produk asli yang original, brand original boleh masuk sana, cuman harus tempat yang tinggi sekali gitu loh. Jadi kalau aku punya brand kan sejajar dengan Adidas, Playboy, Pierre Cardin ya. Jadi ya kalau nggak, jadi harus boss to boss lah, gitu loh. Sementara kalau aku merantau ke suatu tempat itu main hajar aja gitu loh, bener-bener faktor laki gitu loh. Waktu ke Mataram, alhamdulillah ya bisa ketemu sama pemilik mallnya langsung, ya kan. Di Bali juga, alhamdulillah. Di Jakarta juga sama seperti itu. Cuman musik kesabaran doang gitu loh. Dan itu tingkat kesulitan bisnisnya tinggi dibandingkan dengan bisnis yang sekarang ini ya. Sekarang ini bisnis syariah. Sekarang ini bisnisnya ini tingkat kesulitannya itu adalah pada hati orang. Kalau dulu enggak, dulu B2B, boss to boss ngomong, udah jalan gitu loh. Nah, ya, kalau boss to boss ngomong jalan langsung lancar. Tapi kalau maaf ya, human apa ya? Man to man ya. Iya, man to man lah, M to M. Nah, itu kita mesti menyentuh hatinya. Ya kan? Kalau nggak tersentuh hatinya, ya oke lah, udah tersentuh hatinya, dia bergabung, menggerakkan dia untuk menjalankan bisnisnya itu, nah itu yang sulit ya, gitu loh, itu yang sulit. Nah gitu, menggerakkan seseorang untuk menjalankan bisnis itu seperti yang kita inginkan, nah itu yang sulit. Jadi masalahnya itu bukan pada diri kita, tapi pada orang itu.
Nah, gitu loh. Nah, kebanyakan ya kenapa bisnisnya ini, nah sekarang alhamdulillah sudah 1 juta orang dari warga dunia yang bergabung ya. Berarti makin lama makin spreading, makin menyebar, makin menular ya kan. Nah, kenapa begitu? Karena ya kan banyak berkembangnya di lingkungan yang sangat mungkin yang sangat banyak hutang ya. Jadi yang udah nggak tahu mau ngapain ya, nggak bisa mengadu sama siapapun kecuali kepada Tuhan, pada Allah gitu kan. Jadi dengar, lo mau nggak cepet punya mobil? Ah, apa gitu, langsung sabet. Ya udah, berapa 2,6, gue jabanin langsung, daftar hari ini juga dicari. Harus yang seperti itu. Nah, itu yang ya, dan dia udah begitu dengar, oh mobil ya kan, oh gitu. Dia pergi seminar, kemudian dilihatnya di sana, saya dalam 10 hari dapat motor 20 juta. Oh, langsung, ya kan? Langsung apa, menggelegar, bergelora semangatnya, mendidih darahnya melihat pajero orang ya. Dan dia tahu itu BPKB-nya atas nama orang itu, gitu loh. Nggak seperti yang dibilang haters ini ya, mana buku BPKB-nya, sebenarnya ngomongnya di sini, ya kan, nggak fair dong ya kan. Jadi ya yang seperti tadi itu, dia pergi ke pertemuan seminar, mendidih darahnya, langsung di sini itu tertanam ya, mobil 150 juta, semua hutang gue lunas, kayak gitu pikirannya kan. Nah, itu dia benar-benar fokus, hari-hari dia kerjakan. Itulah. Karena udah, kalau istilah sekarang apa? Pegel melarat. Jadi kalau seseorang itu tidak pada jatuh banget ya di titik, ini ada puzzle. Ulang lagi. Oke. Memang benar ya, harus. Jadi yang begitu gampang tersundutnya, dan mereka langsung benar gitu loh menjalankannya. Nah, ternyata ya, tingkat kesulitan hidup tiap individu itu berbeda-beda. Siapa kalau mimpi pas tidur tawaran Anda apa ya? Saya kalau mimpi pas tidur tawar Anda kok lain. Ke dunia lain aja. Kita orangnya cuek ya. Nggak peduli orang ngomong apa. Berarti hidup Anda tidak sesusah itu ya. Belum pegel melarat ini ya, belum pegel melarat ini. Nah, kalau orang sudah antara hidup dan mati ya, udah ngap ini, tiba-tiba dengar pengen gak ada mau cepet, langsung urus, langsung pergi daftar, langsung besok kerjakan. Semangat banget, nggak usah dikompor-komporin juga, langsung itu loh. Seneng aja dengernya, alhamdulillah kalau yang seneng. Dan itulah yang dalam 2 minggu dapat motor 20 juta. Ya karena kebutuhan uangnya ya dikejar. Apa nih? Kita orangnya cuek ya, nggak peduli orang ngomong apa. Tapi bukankah ya mereka terselamatkan ya kan? Banyak ya yang di bisnis ini yang
yang berhasil akhirnya di panggung mereka teriak-teriak ya sampai histeris gitu loh. Nangis-nangis karena lihat sejak perjuangannya dilakukan ya kan, mereka bisa keluar dari kemiskinan, terus hidupnya sekarang udah beda, udah pakai topinya aja udah pakai topi merek Gucci dan itu ori. Nah gitu loh, dulu boro-boro ya. Itu adalah sebuah bukti bahwa nah from zero to hero-nya di sini ini memang benar-benar nyata dan cepet banget bikin orang sukses. Yang paling penting itu tadi ya, easy going ya. Jangan lagi mikir apa-apa gitu loh. Apalagi kiri kanan ya yang ngomong gini itu. Kalau saya alhamdulillah 20 tahun itu udah biasa ya. Tapi prinsip saya tuh tadi saya kalau ada rencana atau apa-apa tuh diam aja, dari dulu gitu aja, diam aja, kerjakan sendiri. Nah, ya gitu tuh, kemana-mana biasa sendiri ya kan. Tapi katanya kalau orang yang biasa kemana-mana sendirian itu katanya punya mentalitas tuh mental ya. Punya mentalitas tuh jauh lebih kuat ya daripada orang biasa ya. Karena otaknya biasa menyelesaikan, mengatasi permasalahannya sendiri. Jadi kalau kita biasa traveling sendiri, ya apa-apa ada masalah di jalan ya kita mesti selesaikan sendirilah, ya kan? Nah, kan gitu. Jadi otak kita lebih terasah gitu loh. Nah, masyarakat kita mereka banyak yang, nih maaf ya, yang hidupnya itu, nih maaf banget ya, kalau mau belajar teman-teman ya aku sarankan lebih banyak keluar ya, lebih banyak traveling ya. Coba deh jalan-jalan sendirian gitu loh, nikmati. Nikmati kehidupan travelingnya seperti apa ya kan. Nah kalau aku traveling itu tetap aja bangun pagi. Ada kue kah? Kue? Bubur ada, bubur kacang hijau. Entar ya, mama mau roti. Ada. Terus ceritanya kita apa ya? Kalau ada yang nanya, kenapa nih hostnya tertarik untuk awet muda? Nah, gitu. Sementara banyak teman-temanku yang sebaya, yang sepantaran, mereka tidak peduli dengan awet muda. Mereka nggak peduli. Kalau dibilang begini, mereka kalau dibilang begini ya, kalau dibilang mungkin mereka menganggap usaha untuk awet muda itu seperti tidak maskulin. Nah, ya itu mungkin ya, mungkin padahal kita bukan, wah mereka juga suka ke spa ya, aku nggak ke spa malah ya kan, semua sendiri dilakukan ya. Tapi kalau diomongin sama mereka, mereka biasanya nggak tertarik. Tapi aku tahu diam-diam mereka melakukan, ya, mereka melakukannya sendiri, tidak
bertanya-tanya. Sok pinter lah ceritanya itu kan. Tidak ada guidance ya, tidak ada petunjuk. Mereka berdasarkan ego, ya kan? Gue punya duit. Tadi si Riko ngomong begitu, pura-pura cuek, tuh kan. Terus diam-diam pergilah ke spa. Gitu. Oh, bapak, kan dipanggil bapak ya. Oh, bapak mau ini, mau begitu ya. Ya sehari itu aja. Nanti habis itu nelpon. Kok ngopi kita yuk, pamer buat menunjukkan baru keluar dari spa itu kan. Nih. Nah, itu kan berharap pujian. Kira-kira itu pintar atau bodoh? Ya, usaha untuk awet muda itu ya kontinuitasnya harus kita jaga. Ya, keberlangsungannya ya harus kita pertahankan. Itu nggak bisa sekali aja ya. Ada tuh yang punya pertanyaan bodoh, ini kalau aku sekali aja minum suplemen ini aku langsung awet muda ya. Kan mesti berterus-terusan mengkonsumsinya ya kan. Ada lagi yang menyalah-nyalahkan gitu kan, seenak perutnya saja ya kan. Padahal orang punya penyakit ya beda-beda. Orang punya tubuh juga nggak sama ya. Apa yang dia konsumsi, apa yang dia makan dari dulu sampai sekarang ya kan. Kan beda tuh. Bunda Ambu. Jadi ada yang cepat kelihatan ya, reaksi pada tubuhnya, ada yang lambat. Nah, kalau yang lambat itu mungkin proses detoksifikasinya ya mungkin berjalan dulu ya prosesnya. Nggak bisa kita banding-bandingin, kok si entu cepet banget kelihatan kinclong, kok si entu rambut putihnya cepet menghitam. Kalau aku nggak kayak gitu ya, aku bukan bersabar, tapi aku diam aja terus diminum. Karena apa? Aku yakin pasti akan dapat awet mudanya. Itu menurutku lebih cerdas daripada kita banding-bandingin. Kalau kita banding-bandingin, pikiran kita ini kalau kita nggak bisa jaga, terus lama-lama nanti datanglah pikiran yang jelek. Hentikan saja katanya. Nah inilah ya kan. Jadi akhirnya yang awet muda tuh bukan orangnya. Yang awet itu adalah produknya. Kenapa awet? Nggak pernah dikonsumsi lagi. Kan udah ada keputusan, hentikan saja, ya kan? Nah, karena dengerin pikiran yang jeleknya dari dirinya sendiri. Diam-diam aja lah, ya, nggak usah banyak cerita. Jangan jadikan gosip. Gue lagi minum ini, lagi ini, diam aja kita. Yang paling penting ya, kalau kita beli produk itu tidak ada efek samping. Nah kemudian ya tidak hanya dijual di Indonesia saja ya. Ya kalau aku sih kalau sesuatu sudah masuk negara Brunei Darussalam itu udah mantap ya. Jadi produk yang kita minum itu diminum juga sama orang Brunei, itu efek sampingnya kalau pikiranku udah ditiadakan. Nah gitu loh. Karena tidak mudah ya untuk masuk negara Brunei itu. Untuk bisa dijual di sana itu nggak mudah. Jadi indikatornya seperti itu, parameternya seperti itu, ya. Gitu loh. Ya udah, kalau udah dapat produk yang selamat, yang aman dikonsumsi, aku diam-diam aja. Diam-diam gitu. Minum. Ya udah. Nanti ketemu sama orang, Masya Allah udah berubah sekarang. Ya udah kita senyum aja, tapi nggak norak ya.
kita menikmati apa yang sudah kita lakukan selama ini. Tapi beneran gak ada niatnya untuk supaya dipuji orang, nggak ada. Jadi makanya kelihatan ya, dari hatinya itu kelihatan. Kelihatan. Jadi kita yang punya personality cuek, kemudian apa ya, santai aja gitu loh. Nggak, kalau misalnya ada yang mencerca atau yang mengkritik produk yang kita minum, kita tetap konsumsi, tetap habiskan, tetap beli lagi gitu loh. Karena itu tadi, kita udah bukan nyaman, tapi karena kita Sudah mantap. udah mantap gitu loh. Dari awal kita udah ada parameter sendiri kan. Ada orang yang begitu mudah berubah pendiriannya. Nah, itulah kenapa. Nah, kenapa gitu loh. Nggak habis pikir. Aku udah nggak konsumsi lagi tuh. Aku hentikan. Dalam hati, ya udah, sini kasih ke aku. ya Pak, gitulah kita ngomongnya kan. Ya nggak mau juga pasti dia kasih gratis ya kan. Pan dia suruh beli, ganti aja lah ini ya. Udah 11.29 ya. Tadi mulai jam berapa? Bentar lagi kita romkat ya guys. Ini sebelah pagi. Nanti habis ba'da zuhur kita bisa live lagi ya. Dan ini topiknya agak-agak santai ya. Tadi kita ngomong soal traveling ke Bali pertama kali ya kan. Yang bukan terburu-buru tapi mendadak. Aku suka yang mendadak begitu ya guys ya. Biasanya itu sangat-sangat mengasyikkan ya. Sangat-sangat mengasyikkan. Misalnya gini. Punya waktu kosong ya, misalnya kalau sekarang pada zuhur kan live ya, tapi sebelum aku sibuk live, berarti sebelum 2024 ya, pada zuhur tuh pengen nonton lah gitu. Ini hari Rabu kan suka ada pertukaran film baru tuh hari Rabu atau Kamis ya, atau Jumat. Rabu tuh biasa ada film baru tuh, lihat gitu kan, ini udah jam 11.30, filmnya main jam 12 lewat 35 misalnya. Jam 12 lewat 35. Ya. Itu poin pertama ya, yang tidak boleh diganggu gugat ya. Jadi atau tidaknya nonton film itu, ini kan mendadak ya, mendadak. Ini mendadak ini, ya. Poin pertama adalah azan zuhurnya jam berapa? Oh, azan zuhur jam 12 lewat 22. Azan zuhur jam 12 lewat 22. Terus nanti mulai sholatnya jam 12 lewat 32. Nah gitu kan, 10 menit ya biasanya sholat dimulai. Iqomah lah, iqomah. Kemudian ini film 12.35. Iklan segala macam nanti mulainya 12.45. Jadi ini pakai perhitungan. Mendadak tapi pakai perhitungan guys ya. Gue gak sembarangan orangnya. Jadi 12.32 mulai sholat, sekitar 10 menit lah ya sholat zuhur kan. Sholat zuhur 10 menit. Nah, berarti 12.42 udah selesai. Berarti masih ada 3 menit. Wah, 3 menit. Oh, ini lokasi bioskopnya di mana? Nah, oke. Nah, kemudian cocokkan lokasi dengan masjid terdekat. Nah, begitu. Kan kita pengen sholat berjamaah, ya kan? Sementara sekarang sudah 11.30, ya kan? Ya udah, langsung ganti baju atau enggak ganti, langsung pergi. Langsung pergi. Begitu. Langsung pergi sesuai dengan perhitungan kita tadi. Nah, itu aku paling seneng seperti itu ya guys ya, paling seneng seperti itu. Ada orang yang itu easy going ya. Itu ada orang yang nggak bisa. Ada orang yang nggak bisa seperti itu. Dan kita menghargai orang yang punya perbedaan seperti ini.
ya, kita menghargai gitu loh. Tapi aku senangnya seperti itu, yang mendadak tapi dapat dan penuh perhitungan. Dan tahu nggak kalian, masuk ke dalam bioskopnya, duduk begitu mendudukkan ini, mendarat ini bokong di kursi itu, di seat bioskop. Filmnya baru main. Lembaga sensor film, itu pas itu kan asik ya kan, jadi kita nggak usah nonton iklan gitu loh. Kalau menurutku orang yang punya jiwa seperti ini itu dia berbisnis itu cocok ya, dia easy going ya, tidak banyak aturan ya, tapi dia tetap punya prinsip ya, keimanan dia pegang. Kan tadi indikator yang poinnya yang paling utama itu adalah azan jam berapa, ya kan Ma? Azan jam berapa, begitu. Jadi kalau ada filmnya jam 19.30 malam, sementara azan Isya jam 19.40, nggak milih yang itu ya, milihnya nanti jam 20 lewat 15. Gitu. Kalau ada yang jam segitu, ambil. Jadi dari kebiasaan-kebiasaan kecil kita itu bisa menentukan kesuksesan kita, guys, gitu loh. Terus tadi ada satu lagi yang saya bilang ya, semakin sulit ya kehidupan seseorang di bisnis yang ini nih, mereka makin cepat suksesnya, makin cepat dapat miliarannya. Karena apa? Pertama, mereka di jalur yang benar, kemudian mereka udah terbiasa berlari sana, lari sini, ngejar ini, ngejar itu. Oke lah, awalnya mereka ngejar uang, tapi itu adalah sebuah proses pembiasaan gitu loh. Jadi kalau orang seperti itu nggak usah motivasi, mereka udah dapet gitu loh. Jadi nggak usah kita terlalu pokoknya dikasih informasi aja yang menguntungkan ke dia. Kemudian bagaimana supaya dia bisa berjalan lancar atau bisa mandiri gitu. Bang, kalau bang mau cepet dapat uangnya, ini caranya begini, ini gitu loh. Dia paham, pasti langsung saat itu juga dilahap ya, langsung dikerjakan saat itu juga. Terus ini sambil kita nunggu room cut ya, komen-komen gak ada. Yang nonton 1 miliar. Makasih ya, udah bertahan di sini. Teman-teman takut nggak dengar apa namanya? Banyak orang yang takut dengan kata miliaran ya. Nggak tahu kenapa. Apakah itu jauh dari angan-angan mereka? Sama ini nggak pernah dapat uang segitu, boro-boro miliaran, ratusan juta juga belum pernah, di atas 10 juta juga belum pernah. Yang ada hanyalah bisa makan hari itu udah bersyukur, ya kan? Jadi mereka takut, jadi mereka anggap itu adalah itu bukan kehidupan yang nyata, itu adalah kehidupan orang yang. Nah, bagaimana menyampaikan pemikiran ini ke pikiran mereka? Mereka mesti lihat orang yang sama seperti mereka dan sudah melakukannya dan dapat miliaran itu. Mereka lihat dengan mata kepalanya. Aku tahu betul nih dia dulu hidupnya seperti apa nih. Jadi kok ternyata selama ini menghilang selama 1 tahun, sekarang kok kaya raya, kok ngejakan ini dek? Iya bang, nancep
Di sini dia. Langsung iri, hasad itu datang. Tapi arah hasadnya bagus, dengkinya bagus, ya pengen seperti itu juga. Ya udah, jalankan. Kayak gitu tuh. Udah nampak dengan mata kepala. Jadi pentingnya dibawa orang ke seminar tuh ya seperti ini. Cuman untuk ngajak orang pergi seminar itu juga nggak mudah ya, karena kan orang mesti merelakan waktunya ya, merelakan waktunya bersantai mungkin ya. Kan seminar tuh hari Sabtu pagi jam 8 sampai jam 11, 3 jam. Mau nggak orang itu merelakan waktunya? Nah biasanya kalau rame gua balik lagi tak. Oh iya monggo. Ini kita udah mau room cut ya. Ini pengen ngepasin ke notifnya datang aja ini. Udah datang belum notifnya? Belum ada di atas ini. Tahu nggak kenapa saya seneng banget? Kan tadi saya bilang saya senang pergi traveling sendirian. Saya senang pergi nonton film sendirian, ya kan? Dan saya bilang orang yang suka melakukan hal ini itu biasanya punya mentalitas. Kalau dikencengin sih ya iyalah, supaya orang semua punya mentalitas yang kuat ya. Untuk memutuskan join bisnis aja ya, orang yang punya mentalitas tidak kuat itu ya ngomongnya seperti ini. Memang bagus bisnisnya, tapi abang harus ngomong dulu sama orang rumah abang. Itu lemah, orangnya lemah. Kalau lo nganggap ini bisnis bagus buat peningkatan ekonomi keluarga lo, nggak perlu lo minta izin sama istri. Itu hanya basa-basi. Ya, bagi teman-teman yang dengar basa-basi seperti ini, tinggalkan dulu ya. Nanti follow up lagi. Kayak gitu tuh. Ya banyak ya. Itu hanya sebuah kalimat untuk menolak gitu. Tapi bukan berarti dia tidak menjalankan for the future ya. Belum tentu. Bisa jadi lebih sukses pada Anda ya kan. Setelah dia paham. Saya tertarik, tapi saya mesti bertanya dulu sama orang tua saya. Kalau dia paham, nggak gitu juga kali ya, gitu loh. Jarang-jarang sekali orang yang seperti mama ya, tahu-tahu tercetus, mama mau bergabung di bisnisnya, besoknya dapat uang. Jarang ya Ma ya? Jarang. Terus tahu-tahu dapat calon mitranya yang nelpon duluan gitu. Ke rumah aku lah, dah lama kalian nggak main ke rumah aku, seperti itu. Ya itu betul-betul itu langkah kanan, iya itu apa namanya? Itu betul-betul destiny, takdir. Nah, gitu loh. Itu hanya untuk manusia-manusia yang berjiwa murni ya, yang polos jiwanya. Kalau orang yang masih muda, yang masih banyak tercemar ini dikit-dikit
nanya nggak percaya diri ya dikit, tadi ada yang nawarin aku bisnis ya. Jadi selesai meet up ya, selesai meeting ya sama kita ya, itu dia nanya nih sama teman-temannya ya kan, notif udah keluar, nanya, tadi ada tadi abang tuh ya datang kemari, dia ngajak aku bisnis, tah iya tah tidak bisnisnya, katanya dapat 4 miliar, gabungnya berapa, 2.850.000. Nggak percaya aku. Kesalahanmu kenapa kamu bertanya-tanya sama temanmu, ya kan? Nanti temanmu langsung tuh ngompor-ngomporin, ya udah nggak jadi. Kalau toh nantinya kamu jalankan juga, ya nggak usah seperti itu, nggak usah bertanya-tanya sama orang, ya simpan dulu, ya dalam hati, dalam hatinya, ya. Aku membiarkan diriku mendapatkan informasi, ya, guna meningkatkan ekonomi keluargaku. Gitu kita. Itu adalah jiwa yang murni, jiwa yang polos. Jadi kita tidak membiarkan diri kita untuk melepaskan peluang yang sangat berharga, dan kita tidak membiarkan diri kita nanti terhina oleh kelakuan kita sendiri gitu loh. Malu kan nanti kan? Kemarin aku sikapnya begini loh. Nah, tahu-tahu sekarang udah cemana gitu sama bisnisnya. Nggak apa-apa sih, cuman kan itu jangan begitulah. Apa tuh? Siangka udah ngibul toh tadi. Apa nih? Surau. Oh, lurah TikTok. Oke. Sebenarnya banyak yang mau kita ceritakan, tapi karena saya pengen istirahat dulu. Udah 11.44, sebentar lagi. Oh, ini waktunya makan siang ya. Bentar lagi mau ini kan azan zuhur. Wah, wifi-nya masih kedap-kedip merah ya. Tadi pagi alhamdulillah hujan barokah. Hujan pertama ya setelah kita dapat cuaca panas-panas manja ya selama beberapa minggu ini. Tadi hujan ya mah pagi ya, sehingga kita pun jadi ketiduran. Jadi acara program Rabu Maju Sahdu tadi hari ini ditiadakan ya, hujan. Nantilah kita lanjutkan ya pembicaraan kita ya guys ya. Thank you buat yang sudah bergabung. Semua yang bergabung didoakan mendapatkan 1 miliar pertamanya tahun ini, tahun 1446 Hijriah. Sampai jumpa nanti guys.